Bapak Ibu saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita membaca surat-surat Rasul Petrus kepada jemaat mula-mula, jemaat awal perjanjian baru, 1 Petrus maupun 2 Petrus, kita melihat di sana Rasul Petrus sering menyinggung tentang bagaimana orang Kristen harus hidup di tengah-tengah dunia. Harus hidup dengan baik, menunjukkan contoh teladan yang baik supaya orang memuji Tuhan dan sebagainya. Nah, bagaimana sebenarnya keadaan orang Kristen pada masa itu? Kita lihat kalau kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6, Rasul Petrus mengatakan bergembiralah akan hal itu, maksudnya akan keselamatan yang Allah berikan pada Allah janjikan dan Allah pastikan di dalam Kristus kepada orang-orang percaya. Walaupun sekalipun kata Rasul Petrus, sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Apa yang dialami oleh orang Kristen pada masa itu? Orang-orang Kristen pada waktu itu hidup di bawah pemerintahan Kaisar Nero yang kejam. Kaisar Nero banyak menyusahkan orang Kristen. Sejarah mencatat bahwa pada satu ketika Kaisar Nero berbuat hal yang licik dan jahat terhadap orang Kristen dengan jalan dia mengatur sendiri pembakaran berbagai bagian kota Roma, kemudian dia menuduh orang-orang Kristen lah yang membakar kota Roma. Lalu dengan itu dia membuat hal itu menjadi alasan untuk menangkap, membunuh, dan menyiksa banyak orang Kristen. Nah, dan banyak hal lain yang dilakukan oleh Kaisar Nero begitu menyengsarakan bagi orang-orang Kristen. Rasul Petrus sendiri dan juga Rasul Paulus dipercaya harus mati syahid dalam zaman pemerintahan Kaisar Nero yang kejam ini. Tetapi kepada mereka Rasul Petrus mengatakan kalian harus bersuka cita. Mengapa bersuka cita? Karena penderitaan kalian itu entah berapa lamanya tidak seberapa dibandingkan dengan sukacita kekal yang Allah sudah siapkan bagi kamu. Mengapa? Rasul Petrus memberikan alasan yang pertama dalam bagian awal surat 1 Petrus dia katakan dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ia katakan kepada orang-orang pendatang. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris dikatakan who are strangers in the world. Artinya orang-orang pendatang, orang-orang asing di dunia ini. Mereka bukan hanya sebagian dari mereka adalah orang-orang Yahudi yang menyebar ke daerah-daerah di luar batas-batas negara Israel waktu itu, tetapi juga orang Kristen pada umumnya baik keturunan Yahudi maupun bukan, menurut Petrus dalam ajaran Alkitab adalah pendatang di dunia ini, orang asing di dunia ini. Nah, memang Alkitab mengatakan kewarganegaraan kita adalah di surga. Nah, Bapak kasih Tuhan sekalian, mengapa Petrus harus mengatakan hal ini? Artinya Rasul Petrus ingin mengatakan pada jemaat yang menderita waktu itu bahwa dunia ini hanya tempat sementara. Artinya apa? Artinya penderitaan mereka juga hanya sesuatu yang sementara. Yang kekal adalah berkat surgawi yang sudah disiapkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, mengapa Allah menyediakan berkat surgawi bagi kita semua orang percaya, juga bagi jemaat yang percaya pada saat itu, yang menderita di bawah pemerintahan Kaisar Nero pada saat itu? Rasul Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 1 ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah dan dikuduskan oleh Roh Kudus, oleh Roh, supaya taat pada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, artinya darah Kristus. Petrus ingin mengatakan pada jemaat pada saat itu, kamu orang-orang pilihan Tuhan, kamu hanya pendatang sementara di dunia yang membuat kamu menderita ini. Tetapi kamu adalah orang pilihan Tuhan yang sudah Allah pilih sebelum dunia dijadikan, seperti kata Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 dan 4.
Dan itu sesuai dengan rencana Allah yang kekal, pilihan itu, dan kamu dikuduskan oleh Roh. Artinya selama hidup kamu di dunia ini, orang-orang yang Tuhan pilih, Tuhan pilih untuk menerima warisan hidup kekal, Tuhan kuduskan. Tuhan kuduskan oleh pekerjaan Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri. Tuhan bentuk mereka, bentuk kita, Tuhan kuduskan, Tuhan membuat kita makin lama makin taat kepadanya. Walaupun mungkin bisa lewat perjuangan yang berat, tetapi oleh tuntunan Roh Kudus, bukan atas usaha kita sendiri, bukan atas usaha orang percaya sendiri. Roh Kudus yang menuntun, menguduskan. Nah, kasih Tuhan sekalian, kemudian dikatakan dikuduskan untuk apa? Supaya taat pada Kristus. Jadi tujuan pengudusan oleh Roh Kudus terhadap orang percaya, orang yang Tuhan pilih untuk menerima warisan hidup kekal itu, supaya mereka makin lama makin taat pada Kristus, dan juga untuk menerima percikan darahnya. Artinya supaya darah Kristus yang dulu ditumpahkan di atas kayu salib itu menjadi jelas adalah bagian kita orang percaya, orang-orang Kristen yang menderita dulu di bawah pemerintahan Kaisar Nero, dan kita semua orang percaya menerima percikan darah Kristus, kita dibersihkan dari dosa kita dan dikuduskan oleh pekerjaan Roh untuk menjadi taat, makin lama makin taat pada Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh karena itu Rasul Petrus mengatakan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Bukan kasih karunia yang dimaksudkan adalah keselamatan itu sendiri yang diberikan oleh Tuhan karena pilihannya, dan dibuktikan dengan menguduskan orang-orang yang ia selamatkan, membuat mereka makin lama makin taat pada Kristus, dan itu adalah kasih karunia Allah yang tidak bisa kita mengerti sepenuhnya, tetapi kita hanya bisa bersyukur padanya atas semua itu. Dan dengan itu, walaupun dalam keadaan di tengah dunia yang penuh penderitaan, damai sejahtera menjadi bagian orang percaya. Damai sejahtera melimpah, kata Rasul Petrus. Artinya apa? Yang dimaksud dengan melimpah ialah damai sejahtera yang orang percaya dapatkan dari Tuhan oleh karena keselamatan dan oleh karena pekerjaan Roh Kudus, itu melimpah melebihi porsi penderitaan yang harus dialami oleh orang percaya di dunia ini, oleh jemaat yang mula-mula menerima surat Rasul Petrus ini, dan oleh kita semua. Damai sejahtera yang Allah berikan, yang Roh Kudus berikan di dalam diri orang Kristen, harus lebih besar, dan lebih besar dari penderitaan yang dialami, kesusahan-kesusahan yang dialami oleh orang percaya di dunia ini. Juga orang percaya dulu zaman Kaisar Nero, dan orang percaya sampai pada masa kini dengan berbagai tantangan dan kesulitan. Nah, kasih Tuhan sekalian, oleh karena itu Rasul Petrus memuji Allah, memuji bahwa Tuhan di dalam Tuhan Yesus oleh kebangkitan Kristus, orang percaya juga menerima, dilahirkan kembali ke dalam hidup yang penuh pengharapan. Artinya apa? Karena kebangkitan Kristus, kita semua orang percaya, jemaat yang dahulu pertama menerima surat Rasul Petrus ini, hidup untuk satu harapan yang baru, yaitu kebangkitan di dalam Kristus dan menerima warisan hidup kekal oleh karena Dia. Warisan itu tidak dapat binasa, kata 1 Petrus 1 ayat yang keempat. Tidak bisa cemar, tidak dapat layu, karena disimpan di surga bagi kita. Warisan itu seperti apa? Alkitab memberitakan, mungkin masih samar-samar. Rasul Paulus katakan nanti kita akan melihat muka dengan muka. Warisan kekal yang Allah siapkan dalam kerajaan surga. Dan kamu, kata Rasul Petrus, kita semua yang percaya akan dipelihara dalam kekuatan Allah. Bukan dipelihara supaya tidak mengalami kesusahan di dunia ini, bukan. Tapi dipelihara sehingga iman kita, iman orang percaya dulu, dan iman kita sekarang tidak gugur walaupun harus menghadapi kehidupan yang penuh kesulitan. Dipelihara sampai kapan? Dipelihara sambil menantikan keselamatan yang telah tersedia. Jadi keselamatan sudah Allah siapkan, dan iman orang percaya dipelihara sampai hari kedatangan Yesus Kristus. Nah, pertanyaan tentu ada, dan ini menjadi pertanyaan banyak orang.
Mengapa Allah harus membiarkan atau mengizinkan orang percaya menderita? Mengapa dia tidak menyelamatkan kita saja? Menganugerahkan keselamatan kita saja, tetapi ia harus juga mengizinkan kita menderita. Rasul Petrus mengatakan dalam ayat yang ke-7 dari 1 Petrus pasal 1, imanmu yang dengannya kamu menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, itu nilainya lebih tinggi dari emas murni sekalipun. Emas paling tidak sampai pada saat itu adalah benda yang paling mahal, paling berharga. Rasul Petrus ingin mengatakan, imanmu lebih berharga dari emas murni. Dan itu harus kita pahami sampai saat ini. Iman kita, kepercayaan kita, yang Tuhan anugerahkan oleh pekerjaan Roh Kudus untuk menerima keselamatan dari pihak Tuhan, itu lebih mahal dari apapun. Lebih mahal dari apapun. Kenapa? Karena semua termasuk emas murni akan berlalu. Tidak dibawa mati. Tetap iman membuat kita menerima keselamatan, kehidupan kekal sampai selama-lamanya bersama Tuhan. Dan iman itu harus diuji untuk menunjukkan bahwa iman itu ada di dalam kita dan bertumbuh menerima keselamatan dari Tuhan. Iman itu harus diuji dengan mengalami kesulitan demi kesulitan. Dan orang yang sungguh-sungguh beriman pasti akan tetap percaya dan bersukacita di dalam Tuhan atas keselamatan itu, walaupun penderitaan harus dilalui dalam kehidupan di dunia ini. Dengan itu, seperti emas diuji dengan api, iman diuji dengan penderitaan untuk menunjukkan bahwa iman itu memang murni. Maksud Rasul Petrus ialah bertahanlah terus dalam keadaan apapun. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena penderitaan sementara ini, kesulitan, penderitaan orang Kristen dulu, atau kesulitan apapun yang kita alami pada saat ini, terutama kesulitan yang harus kita alami karena kesetiaan mengikut Kristus, itu lebih mahal dari segala sesuatu. Bertahanlah. Mengapa kita disuruh bertahan? Bukan karena kita harus bertahan dengan kekuatan kita sendiri, tapi karena Roh Kudus, kekuatan Allah memelihara iman kita. Jadi sulit, memang sulit. Menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh, yang tanpa kompromi, sulit. Kalau kita suka berkompromi dengan dunia, mudah. Tapi kalau kita sungguh-sungguh percaya dan tanpa kompromi dengan hal-hal, dengan dosa, tanpa kompromi dengan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, itu sulit. Akan diuji, ujian demi ujian akan datang. Tapi Rasul Petrus mengajarkan, bertahanlah. Semua ujian itu yang iblis maksudkan untuk meruntuhkan imanmu, Tuhan akan pakai untuk memurnikan imanmu di dalam Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Tuhan sendirilah yang walaupun mengizinkan ujian datang untuk memurnikan iman kita, Dia sendiri yang dalam kekuatannya oleh kuasa rohnya akan mempertahankan iman kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Inilah renungan yang Rasul Petrus sampaikan pada jemaat Kristen yang menderita dahulu. Kesulitan apa yang sedang Bapak Ibu Saudara-saudari alami saat ini? Percayalah, apapun itu, iblis memang mau memakai itu semua untuk meruntuhkan iman Bapak Ibu, supaya jangan percaya lagi pada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan memakai itu dengan kuasanya, justru untuk menunjukkan bahwa Bapak Ibu memang orang-orang beriman yang sudah Ia pilih sebelum dunia dijadikan untuk diberikan warisan hidup kekal dengan segala warisan harta surgawi yang sudah Ia siapkan dan siap diberikan pada kita sepenuhnya
pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Sukacita dari Tuhan sudah dianugerahkan pada orang percaya dalam kehidupan di dunia ini. Dan warisan hidup kekal akan diberikan sepenuhnya waktu Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin.